Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwanu fiddin, a'azzakumullah. Pada malam ini kajian kita membahas tema tentang kronologis ibadah korban atau asal usul adanya korban, kapan mulainya dan gimana korban sekarang ini dan untuk yang akan datang. Kurban itu merupakan bahasa Allah, tercantum dalam Quran, ada di hadis Nabi. Asal katanya qarraba yuqarribu qurbanan. Qarraba artinya mendekatkan diri. Di kurban itu adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah kurban. Ibadah kurban sudah ada semenjak Nabi Adam alaihi salam. Pelaku kurban pertama itu putra-putranya Adam. Wahai anak-anakku, kata Nabi Adam, Allah perintahkan kepada kalian untuk berkorban dalam rangka pendekatan diri kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Berkorbanlah dengan hasil usaha kalian masing-masing, kata Nabi Adam ke anak-anaknya. Karena Qabil, anak yang tertua, dia petani, maka dikorbankanlah hasil pertanian, buah-buahan, tanam-tanaman, sayur-sayuran dikorbankannya. Cuma sayang diambil tanaman buah-buahan yang udah layu, sudah nggak termakan lagi, nggak laku dijual lagi. Sementara Habil adiknya berkorban dengan hewan ternak. Karena dia peternak, dicarinya hewan ternak yang gemuk, yang senang dimandangnya, yang bagus, yang gagah perkasa, yang dicintainya, dikorbankannya. Hai anak-anakku, antarkanlah korban kalian ke gunung itu, ke gunung. Setelah itu kembali ke sini. Anak tadi, baik Qabil baik Habil, mengantarkan korbannya ke puncak gunung. Terus kembali ke ayahnya, ayah, sudah kami antarkan korban kami ya. Ya sudah, mintalah ke Allah, doalah ke Allah agar Allah terima korban kalian. Siap ayah. Mereka doa masing-masing. Setelah doa, hai anak-anakku, sekarang pergilah kalian ke bukit itu, ke gunung itu. Kalau korban kalian masih di tempatnya, itu pertanda Allah nggak terima korban kalian. Tapi kalau korbannya disambar petir, dimakan api, atau nggak di tempatnya lagi,
Itu tanda korban kalian diterima Allah Azza wa Jalla. Pergilah ke sana. 2 anak pergilah ke gunung itu, Pak, melihat korbannya. Sampai sana Qabil kaget, kok masih ada korbanku ya? Kok masih ada tanam-tanamannya ya? Habil, alhamdulillah, sudah nggak ada lagi. Kembalilah ke ayahnya masing-masing dengan wajah yang berbeda. Habil wajah berseri-seri, senang dia. Kenapa? Korbannya diterima Allah. Yang Qabil murung, diam dia. Adam bisa baca di wajah anaknya. Akhirnya gimana? Hai anakku, gimana korban kalian? Kata Habil, alhamdulillah ya, korban aku nggak ada lagi tempatnya. Oh, kalau begitu Allah terima korbanmu. Kamu Qabil masih ada ya, Allah nggak terima korbanmu. Ya, karena kamu mengorbankan sesuatu yang kamu nggak suka, di pilihan jelek yang nggak bagus. Habil, karena kamu pilih yang terbaik, Allah terima korbanmu. Sejak itulah di hati Qabil tertanam iri, dengki, dendam ke adik kandungnya. 3 sifat yang negatif. 3 sifat menghapuskan pahala amal. Ini bahaya ini, Pak. Jadi kalau kita simpan sifat itu nggak istighfar, ini binalu ini, parasit ini, menghapuskan pahala amal yang ada. Apa itu? Iri, dengki, dendam. Apa iri? Iri itu SMS, itu iri. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, itu iri namanya. Dengki apa? Naik derajatnya. Tidak senang sama orang senang, tapi ingin dia hancur. Kita senang kalau dia hancur. Dengki namanya. Kalau dengki dipupuk lagi, naik derajatnya menjadi dendam. Apa dendam? Tidak senang sama orang senang, senangnya orang itu hancur. Dan ada upaya, ada ikhtiar untuk menghancurkannya. Nah, itu namanya dendam namanya. Tertanamlah di jiwa Qabil 3 sifat negatif ini: iri, dengki, dendam. Berupaya dia untuk membunuh adik kandungnya, gak senang saja. Akhirnya adik pun mati dibunuhnya. Ketika mati dia bingung lagi, mau diapain jenazahnya? Ya, dia bingung lagi, nyesal dia. Nyesal, Pak. Akhirnya apa? Ada 2 ekor burung yang berantem di udara. Yang berantem. Yang satu motok kawannya jatuh, mati. Yang hidup turun ke bumi, ke tanah, digalilah tanah dengan paruhnya. Pas ada lubang, terus didorong ke dalam, ditimbul lagi dengan tanah. Kata Qabil, oh begini ya caranya. Kalau orang yang mati dikuburkan. Qabil belajar kepada burung menyikapi orang mati, harus dikuburkan. Bapak Ibu, karena sifat iri dengki ini, kata Nabi, menghapuskan pahala amal seperti api membakar kayu bakar. Ini parasitnya ibadah. Jadi kalau ada di hati kita iri, dengki, dendam, istighfar, taubat. Jangan sampai pahala yang banyak hilang karena 3 sifat itu. Dan pembunuhan pertama di bumi ini dicontohkan oleh Nabi, oleh anak Nabi Adam. Siapa namanya? Qabil. Sehingga dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3331, tercantum di kitab Fathul Bari juz yang ke-6 halaman 419.
Apa kata Nabi? Ma qutilat nafsun zulman illa kana ala bani Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanal qatla. Kata Nabi, tidak terjadi pembunuhan di bumi ini secara zalim kecuali putra Adam yang pertama, Qabil, menanggung dosanya, ikut tanam saham dosa dia. Kenapa? Li'annahu man sanal qatla, karena dialah orang yang pertama mencontohkan pembunuhan di bumi ini. Nah, ini namanya MLM dalam dosa namanya. Ya, ini bahaya nih Pak. Setiap pembunuhan terjadi di bumi ini sampai kiamat nanti, kata Nabi, Qabil ikut tanam saham dosa. Karena dia pertama kali mencontohkan pembunuhan di bumi ini. Nah, untuk itu apa hikmahnya? Jangan mencontohkan ke orang buat salah. Jangan mengajak orang bikin maksiat. Nanti dosanya terus berlipat-lipat. Ya, sampai kiamat nanti kita nanggung dosanya itu. Tapi sebaliknya, contohkan ke orang kebaikan-kebaikan amal ibadah. Orang ikuti sampai kiamat nanti, pahalanya akan masuk ke kita. Namanya MLM dalam pahala, MLM dalam dosa. Munculkan motivasi buat kebaikan, contohkan kebaikan, jangan contohkan keburukan. Itu hikmahnya. Lanjut. Jadi korban pertama di bumi ini dilakukan oleh putra-putra Nabi Adam. Setelah itu berganti zaman, berganti kenabian. Nabi Adam selesai, muncul Nabi Nuh. Di daerah Nuh alaihissalam, namanya Kan'an nama daerahnya. Ya, menjadi nama anaknya. Siapa? Kan'an. Itu daerah itu Pak. Kan'an itu daerah yang sekarang menjadi Irak. Di Irak sekarang itu Kan'an di zaman dulu namanya. Ya, sama dengan di zaman dulu namanya Sabak, negeri Sabak. Tahu kan? Sekarang apa namanya? Hah? Apa? Negeri Sabak itu, negeri Sabak zaman dulu yang Ratu Balkis. Oh, bukan Mesir, bukan. Ayo, siapa tahu? Yaman. Yaman sekarang itu negeri Sabak dulunya. Ya. Irak sekarang itu Kan'an dulunya. Nah, di zaman dulu setelah berganti Nabi, di Kan'an di Irak itu orang mengorbankan bayi Pak. Bayi dikorbankan jadi tumbal, dipersembahkan untuk dewa Bal namanya. Dipersembahkan untuk dewa Bal. Nah, terus di Meksiko orang-orang Aztec, ya, di orang-orang Aztec itu di Meksiko, nah, mengorbankan manusia, diambil darahnya, jantungnya, hatinya, dikorbankan untuk dewa matahari. Dewa matahari itu di Meksiko, orang-orang Aztec. Di Mesir zaman dulu dicari gadis-gadis cantik, dikorbankan, dipersembahkan untuk Dewi Sungai Nil. Orang-orang Viking, ya, di Eropa Utara mengorbankan tokoh agama, tokoh masyarakat
pejabat setempat, orang yang terkenal dikorbankan, dipersembahkan untuk dewa perang namanya Odin. Odin namanya, dewa perang. Nah, ada Odin sini. Dewa perang ya. Tapi beda Odinnya nih. Beda Odinnya. Nah, ini semuanya korban-korban yang tidak manusiawi, yang biadab, ya, korban-korban yang nggak benar. Allah ingin menanamkan ke hati manusia korban yang mana yang disyariatkan, yang dibenarkan. Akhirnya Allah munculkan tokoh yang viral, ya, lahir tahun 2295 sebelum Masehi atau abad 18 sebelum Masehi. Di negeri Irak lahirlah seorang tokoh bernama Ibrahim alaihissalam, anak dari Azar penyembah berhala, keturunan Sam bin Nuh, namanya Ibrahim. Ini tokoh yang viral sebagai acuan berkorban. Apa korbannya? Ketika usia sudah tua, umurnya 96 tahun, istri pun segitu, sudah tua Pak, tidak punya anak. Istri pertama Sarah juga nggak punya anak. Istri kedua Hajar nggak punya anak juga. Dia ingin punya anak sebagai pelanjut kenabiannya, pewaris kerasulannya. Dia minta ke Allah, walaupun tidak mungkin secara dokter, secara kesehatan, dia yakin apa sih yang tak mungkin bagi Allah, yakin sama Allah dia. Akhirnya beliau minta ke Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi habli minas solihin. Surat As-Saffat 37 ayat 100. Rabbi habli minas solihin, ya Robku kasih aku anak yang soleh. Jangan lupa ya, anak yang apa? Yang soleh. Kalau hanya minta anak, nggak usah ke Allah Pak, ya. Orang kafir, musyrik, pembangkang ke Allah, tanpa minta ke Allah banyak anaknya, betul nggak? Jadi kalau minta anak nggak usah ke Allah, minta anak bagi istri ke suaminya, suami ke istrinya minta anak. Yuk kita bikin anak yuk. Nah itu aja. Tapi Nabi mencontohkan bukan minta anak, tapi anak yang soleh, anak disertai sifat anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Begitu pula Nabi Zakaria, sudah tua juga, sama. Zakaria tua, istri tua, mandul pula, tapi dia yakin sama Allah. Dia minta ke Allah, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Surat 3 Ali Imran 38. Ya Rabbku, kasih aku anak yang baik, zurriyatan thayyibatan, anak yang baik. Nabi Ibrahim anak yang soleh. Nabi Muhammad anak yang qurrata a'yun, yang senang mata memandangnya. Surat 25 Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu yang lama keluarga belum punya anak, ayo contoh nabi-nabi ini, berdoa ke Allah. Nabi Ibrahim kah, Nabi Zakaria kah, Nabi Muhammad kah, contoh doa-doa ini, ya. Anak yang soleh, anak yang baik, anak yang qurrata a'yun, yang enak mata memandangnya. Beliau yakin sama Allah. Akhirnya ayat 101, fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beri kabar gembira Ibrahim
dengan akan lahirnya anak beliau yang bernama Ismail. Masya Allah, doanya Allah kabulkan, Allah terima doanya. Istrinya hamil dan melahirkan seperti manusia biasa. Anak lahir selamat, gagahnya luar biasa, laki-laki tampan. Ketika anak masih kecil, asik bermain sama ayah, bijak-bijaknya anak, cinta Ibrahim tertumpu ke anaknya, cinta istrinya pun ke anaknya melebihi segala-galanya. Ketika cinta tertumpu ke anak, senang luar biasa ke anak, datang perintah Allah untuk menyembelih anak itu. Ayat 102 As-Saffat tadi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai anakku, kata Ibrahim, ayah mimpi semalam nak. Ketahuilah, mimpi Nabi, mimpi Rasul, ruqyah shadiqah, wahyu yang wajib laksanakan. Ayah mimpi apa? Ayah mimpi Allah perintahkan ke ayah untuk nyembelih Muna. Coba anak berkomentar, ya abatif al ma tu'maru satajidun insyaallah minas sabirin. Ayah, kalau memang perintah Allah ya, laksanakan ya, aku ridho ya, laksanakan ya, silakan sembelih aku ya, gak apa-apa ya. Semoga ayah menjumpai aku sebagai anak yang sabar. Masya Allah, di hati beliau Pak luar biasa bahagianya. Kenapa? Doanya dulu, Rabbi habli minas sholihin. Allahu Akbar. Engkau kabulkan doaku ya Allah, anakku anak yang soleh ya Allah. Datang perintahmu menyembelih dia, dia siap disembelih. Allahu Akbar. Beliau Pak bahagia, dia punya anak yang soleh. Allah kabulkan doanya itu. Kamu mau Ismail? Mau ayah. Kalau memang perintah Allah, laksanakan ya. Masya Allah. Minta pendapat ke istrinya Hajar. Hajar pun berkomentar, suamiku, ayang beb, ayang beb, kalau memang perintah Allah, laksanakan. Aku yang mengandungnya, melahirkannya, menyusuinya. Aku merasakan sulitnya mulai mengandung, melahirkan. Tapi ketika Allah perintah, aku dahulukan Allah dibandingkan cintaku ke anak. Kamu rela, ridho, ikhlas. Masya Allah, Ibrahim itu bahagia Pak. Bahagia kenapa? Di saat dakwahnya ditantang oleh ayahnya Azar, penghalang dakwahnya Azar Pak, ayah kandungnya kafir, musyrik. Raja pun zalim, raja pun musyrik, namanya Namrud. Di rumah tangga, ayah penantang dakwah. Di dalam bangsa negara, raja yang menantang dakwah. Beliau sedih. Sisi lain, Allah kasih ketiga kebahagiaan. Anaknya soleh, istrinya solehah. Akhirnya mereka sepakat bertiga untuk menyembelih anak ini. Wujud cinta kepada Allah. Berangkat dari kota Mekah Pak, dari Masjid Haram, terus lewat belakang. Ya, kalau Bapak Ibu pernah umrah ya atau haji, ketika sa'i Sofa ke Marwah kan pintu belakang ya. Marwah ke belakang ada rumah Nabi kan, terus masuk terowongan ada Aziziyah. Nah itulah kira-kira jalannya. Ke Aziziyah terus sampai ke Jamarat. Sampai Jamarat, ya, datang setan menggoda, Ibrahim, kamu kemana? Ini mau nyembelih anak. Hah, nyembelih anak? Nggak salah tuh. Tidak, ini perintah Allah. Kamu stres ya?
Ibrahim, tidak, aku sadar, aku gak stres. Kamu minta anak Allah kasih. Tidak mungkin dong Allah perintah nyembelih anak, tidak mungkin. Itu perintah setan itu, kata setan dalam menggodanya. Tidak mungkin. Tidak, ku yakin perintah Allah. Engkau setan, minggir engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilempar Pak dengan batu kerikil sampai 7 kali. Setan pun lari pontang-panting. Nah, di tempat itu sekarang ini dibikin tugu namanya Jumratul Aqabah. Terus ayo kita jalan lagi. Jalan lagi Pak. Berjarak 100 meter, setan tak kapok, balik lagi dia menggoda istrinya. Hajar, mau kemana kamu Jar? Ini mau nyembelih bocah. Nyembelih bocah. Kamu gak mikir tuh? Udah mikir semuanya. Kamu stres? Nggak stres. Ini perintah Allah. Nggak mungkin perintah Allah itu, perintah setan itu. Tidak, kamu setan. Bismillahirrahmanirrahim. Lempar lagi Pak, 7 kali. Setan pun lari pontang-panting. Di tempat itu sekarang dibikin tugu namanya Jumratul Wusta namanya. Ayo istriku, anakku, jalan lagi. 100 meter Pak, datang setan lagi, nggak kapok-kapoknya. Menggoda siapa lagi? Anak. Suami kuat iman, istri nggak tergoyahkan. Semoga anak nih goyah nih. Ismail, ya Om setan. Mau kemana Mail? Ini mau nyembelih leherku. Siapa nyembelih? Ayahku nyembelih aku. Kamu mau? Maulah. Kamu masih kecil, belum tahu nikmat dunia. Masa mau disembelih? Ya benar aja. Benar. Ini perintah Allah ke ayahku. Ku yakin. Ayahmu stres itu, ibumu stres itu. Tidak. Jangan kau halangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 7 kali lagi. Setan pun lari Pak. Lari. Di tempat itu dibikin tugu namanya Jumratul Ula. Akhirnya apa? Alhamdulillah, 3 godaan lewat. Terus jalan lagi. Kalau sekarang ada Masjid Khaif namanya, ya Masjid Khaif. Terus ada bukit, naik bukit. Kalau sekarang ada Istana Raja. Di sampingnya ada tugu kecil warna putih namanya Tugu Ismail namanya. Begitu sampai di tugu itu, falamma aslama watallahu lil jabin, ayat yang ke-103 As-Saffat tadi. Ketika sang anak ditidurkan, di leher anak ditaruhlah pisau tajam. Dibacalah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Begitu bar Pak mau ditarik pisau itu, wanadainahu ya Ibrahim, ayat 104. Ada panggilan, Ibrahim, tunggu, stop, jangan sembelih anakmu. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah benarkan mimpimu, engkau tunduk dengan patuh dengan perintahku, kami akan balasi amal baikmu itu. Inna hadza lahuwal balagul mubin, ayat 106. Sesungguhnya ini hanya ujian kami sama kamu. Ternyata kamu lulus ujian Ibrahim, lulus ujian. Cintamu terbukti, cinta ke aku melebihi dari cinta anak istrimu, keluargamu. Engkau lulus ujian Ibrahim. Wa fadainahu bidzibhin azim, maka kami ganti anakmu dengan kibas. Tuh kibas, sebeli kibas itu, ya. Ahli tafsir mengatakan kibas itu adalah kibas Habil yang dulu dikorbankan ke gunung kan hilang. Allah angkat seperti Allah angkat Nabi Isa Pak. Karena Nabi Isa nanti ke zaman turun lagi dia, tanda kiamat mau tiba. Habil berkorban, Allah angkat ke langit. Ketika Ibrahim mau nyembelih anaknya, digantikan kibas itu. Allah turunkan kibas itu. Nak, bangun nak. Nggak jadi ya. Aku udah rela kok ya. Ayah sedih.
tutup mata ayah, aku rela ya, silakan sembelih aku ya. Tidak nak, Allah menguji kita dan kita lulus nak. Penggantinya tuh kambing. Ayo bangun. Pas bangun pak, kambing ditarik, digantikan posisinya. Ya, pisau tajam di lehernya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kalau sekarang Bapak Ibu kalau mau nyembelih ya, baik yang tukang sembelih, baik pengurus masjid, baik yang berkorban, berdoa. Apa doa Nabi? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah itu baru bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Darah hewan korban mencucur ke bumi. Dagingnya untuk siapa? Al-Hajj 36. Fakulu minha, makanlah olehmu yang berkorban sebagiannya. Wa at'imul qani', dan bagilah ke orang-orang yang enggak minta-minta, yang cukup, yang kaya raya, enggak apa-apa. Wal mu'tarra, beri pula yang minta-minta, yang miskin. Artinya daging hewan korban boleh dimakan oleh siapa saja, mau miskin, mau kaya, rakyat, pejabat, boleh makan. Yang berkorban boleh makan, silakan. Ini syiar. Darahnya mencucur ke bumi, dagingnya dimakan oleh orang banyak. Terus yang sampai ke Allah apa? Al-Hajj 37. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Darahnya, daging korban tidak sampai ke Allah. Yang sampai adalah ketakwaanmu, keikhlasan berkorbanmu. Inilah pesan Allah kepada kita. Di korban itu bukan hanya sekedar seremonial, menyembelih hewan ternak, tidak, tapi harus substansial. Ya, kalau bahasa kimia itu bukan hanya materi, tapi imajiner. Apa itu imajiner? Makna substansinya apa? Seremonialnya menyembelih hewan ternak 4 disahkan: onta, sapi, kerbau, kambing. Seremonialnya sembelih yang 4 ini. Substansinya apa? Substansinya korbankanlah dunia kita untuk Allah Azza wa Jalla. Utamakan Allah dibandingkan dunia. Jangan sampai dunia melalaikan kita ibadah ke Allah. Jangan sampai anak keluarga menjauhkan kita dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu inti sebenarnya. Jiwa-jiwa syaitan di hati kita keluarkan. Jiwa-jiwa hewan sembelih. Jiwa hewan sembelih, jiwa setan keluarkan, sehingga muncullah akhlakul karimah, pribadi yang mulia. Yang terpenting itu adalah hakikat ibadah, itu yang penting Pak. Kita berkorban bukan sekedar fikih sembelih hewan selesai, enggak itu, tapi korbankanlah kesenangan dunia kita untuk beribadah ke Allah. Itu intinya. Sifat-sifat hewan di hati, sifat-sifat setan di hati, keluarkan, buanglah, sehingga memunculkan akhlakul karimah. Sama dengan solat, seremonial solat, takbir, ruku, tidak sujud, selesai. Itu seremonialnya. Substansinya apa? Substansinya semakin rajin solat, semakin terhindar diri dari yang keji dan yang mungkar. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut surat 29 ayat 45. Ya, sekarang banyak yang sholat Pak, rajin sholat, tapi maksiat juga, rajin juga. Seremonial laksanakan, substansinya ditinggalkan, itu salah.
Harusnya seremonial kerjakan, substansinya utamakan. Puasa, apa seremonialnya? Tahan lapar. Mulai fajar sampai matahari terbenam, tahan lapar. Apa substansinya? Kendalikan diri, mampu tidak marah-marah, mampu mengendalikan nafsu yang bergejolak, mampu tahan diri dari hal-hal yang haram. Nah, itulah puasa, pengendalian diri, tahan diri. Allah menginginkan ibadah tidak hanya seremonial, tapi substansinya apa? Haji seremonial ke Mekah, betul contoh Nabi, tapi pulangnya yang terpenting. Perginya haji, rukun, syarat, wajibnya laksanakan, tapi pulangnya apa tujuannya haji? Harus lebih baik daripada sebelum berangkat. Menjadi ahlul masjid seperti di Mekah kita lakukan. Di Mekah Masya Allah jam 12 zuhur, jam 10 dari masjid. Jam 4 subuh jam 2 dari masjid. Coba bayangkan Pak. Itu yang kita latih selama di Mekah. Pulang ke Indonesia, ini lagi. Dia Allah menginginkan seremonialnya laksanakan, tapi substansinya jangan lupakan. Yang terpenting itu. Korban pun begitu. Seremonialnya sembelih hewan, substansinya hilangkan sifat-sifat hewan di hati kita. Apa sifat hewan? Rakus, apalagi tidak tahu malu. Hewan malu nggak Pak? Hewan Pak, pacaran depan kita cuek aja dia Pak, nggak jelas dia, walaupun ustadz di depannya nggak perlu dia. Coba lihat kucing tuh, kucing, anjing, ayam depan kita Pak, nggak malu dia. Itulah hewan. Sekarang manusia sudah banyak seperti hewan, nggak malu Pak, nggak malu. Cium-ciuman depan orang banyak Pak, nggak malu. Coba Pak ke kebun manusia, kebun apa? Kebun binatang. Kadang-kadang hewannya sopan, manusianya yang nggak sopan, kadang-kadang hilang malu Pak. Jadi korban apa substansinya? Sembelih sifat-sifat hewan di hati kita. Harus punya malu. Kadang-kadang lebih malu ayam daripada kita manusia Pak. Oh, di mana Ustaz malu ayam? Ayam Pak, pernah nggak Bapak nampak paha ayam? Pernah nggak nampak paha ayam? Nggak ada Pak, paha ayam nampak Pak? Tertutup Pak oleh bajunya. Bajunya sampai ke lutut Pak. Coba lihat bulu ayam sampai ke lutut Pak. Kalau manusia sekarang? Jadi Bapak Ibu, ibadah korban dibutuhkan seremonial, dibutuhkan. Yang mampu berkorbanlah. Tapi yang terpenting amalkan substansinya. Apa? Sembelih sifat-sifat hewan di hati kita. Buang sifat-sifat setan di jiwa kita. Itulah substansinya korban. Makanya orang kimia mengatakan ibadah itu dua macam. Ada materi, ada imajiner katanya. Materi itu apa? Yang nampak fisik. Imajiner yang abstraknya. Itu. Ya. Al-Quran dan hadis telah memberikan gambaran ketika datang perintah Allah, sikapi dengan sami'na wa ata'na. Laksanakanlah korban itu karena Allah. Menurut saya, yang berkorban tidak hanya yang mampu Pak. Banyak yang mampu tapi tidak korban. Banyak yang kaya Pak tapi tidak korban dia. Yang korban dibutuhkan yang mau. Walaupun tidak mampu Pak, tapi mau, bisa korban.
Saya punya jamaah, saya kaget juga Pak, seorang mbak-mbak ya, dia ART, apa tuh? Asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga Pak, datang ke saya, Ustaz, alhamdulillah, saya 5 tahun Ustaz korban terus setiap tahun katanya. Paling besar lagi. Hah? Kaget saya, gimana ceritanya? Saya kerja Ustaz, gaji saya 2 juta sebulan, kerja rumah tangga Pak. Saya bilang ke majikan, Pak, Bu, saya terima sudah setengah aja lah. 1 juta saya kirim ke kampung untuk orang tua saya, 500 untuk beli-beli, mungkin softtek, mungkin beli odol segala macam, 500 ribu. Toh makan saya udah di sini kok, rumah nggak kontrak, nggak nyewa, maka di sini semua dijaminkan oleh majikan, uang bersih. Yang 500 titip ya Pak, saya tabungan korban untuk tahun depan. Coba Pak, 500 ribu sebulan kali 12 berapa? 6 juta terima, bilang ke pengurus masjid, Pak pengurus, saya berkorban 6 juta. Ah, di sini cuma 3,5 Mbak. Gak apa-apa, tolong carikan yang 6 juta. Masya Allah, pembantu rumah tangga Pak, korbannya 6 juta. Bosnya korban cuma 3,5 juta Pak. Bosnya cuma 3,5 juta sesuai standar masjid. Ya, itu pun udah tawar-tawar itu, 3,5 nawar pula itu. Hah? Dia 6 juta Pak. Apa kata pengurus? Masya Allah, karena dia udah niatkan 500 ribu sebulan, 6 juta setahun. Ini Pak 6 juta korban saya. Kata pengurus, kami cuma 3,5 juta, 4 juta paling besar. Cari dia yang 6 juta. Akhirnya apa? Kambing dia sebesar sapi. Bosnya korban sapi sebesar kambing. Bosnya sapi tapi sebesar kambing, cari yang paling murah, yang tulang-tulang nongol, yang murah-murah Pak. Ini anak buahnya 6 juta Pak. Masya Allah, saya kaget juga, ya Allah, kalah saya oleh dia, kalah kita oleh dia Pak. Bos-bos lewat semua Pak, pengusaha-pengusaha lewat Pak, lewat semua itu, pembantu rumah tangga loh Pak. Di mana orangnya? Kota wisata, kota wisata Pak. Ke saya ngadu dia, angkat tangan saya, Masya Allah. Hah? Masuk akal nggak? Sangat masuk akal. Yang penting iman, kekuatan jiwanya. 500 ribu buat nabung Pak sebulan, 12 bulan kan 1 juta, 6 juta. 6 juta dia nggak mau potong Pak, kasih ke pengurus masjid 6 juta. Pengurus bingung cariinnya. Tolong Pak, ini amanah saya ke pengurus masjid, tolong carikan yang 6 juta. Ya, ini amanah saya. Terpaksa lah pengurus mencari Pak, dapat di Jonggol Pak, dapat di Jonggol 6 juta, gede Pak, segede sapi Pak, gede banget kambingnya. Sama juga sapi di sini kan gede-gede Pak. Sapi itu ada yang 18 juta, 20 juta, 25, 30, malah ada sapi 60 juta Pak. Berapa? 60 juta sapi Pak, gede nggak tuh? Segede dapur tuh Pak. Sapi 60 juta, gede banget itu. Ya, Masya Allah. Jadi menurut saya berkorban itu tidak mesti mampu, tapi yang penting mau. Kalau mau jadi Pak, walaupun tidak mampu. Tapi kalaupun mampu tapi nggak mau, nggak jadi itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa berkorban tahun ini. Kalaupun ada nggak korban, niatkan, ya Allah, panjangkan umurku sampai adha tahun depan ya Allah. Aku mau akhir hidupku berkorban yang terbaik, yang terbesar ya Allah. Coba nabung sampai tahun depan. Ke saya datang lagi seorang bapak nih Pak, Ustaz, saya tahu ini korban Ustaz. Alhamdulillah saya bilang. Ustaz tahu nggak uang apa tuh? Nggak tahu saya. Tahun dulu Ustaz ceramah, kata dia kan, bagi yang perokok berat, sebungkus sehari 20 ribu. Dikurangi rokoknya, karena nggak bisa berhenti rokok, dikurangi jadi 10 ribu aja. 10 ribu tabungin. Sehari 10 ribu saya tabungin Ustaz. Saya rokok tahun dulu sebungkus sehari 20 ribu sehari. Karena Ustaz bilang ceramah begitu, saya stop, saya bertekad 10 ribu untuk rokok, setengah bungkus,
10.000-nya untuk tabungan ayam namanya, di rumah dibikin tabungan. Setahun Ustaz saya lihat uangnya 3.650.000. Itu dapat seekor kambing katanya. Harusnya merokoknya full, ini rokoknya separuh. Karena dia mau, bisa. Oh banyak Pak, sekarang Pak anak-anak sekolah yang nabung-nabung Pak, nabung korban dia banyak sekali. Nah untuk itu yang penting ada semacam kesadaran di hati untuk berkorban dalam rangka mensyukuri nikmat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nikmat Allah saking banyak sama kita, syukurilah dengan cara tingkatkan solatnya dan berkorbanlah karena Allah. Korban solat dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibrahim ayat 7. Jika kita bersyukur, Allah pasti menambah nikmat. Tapi kalau kita ingkar, azab yang tiba. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat jasmani, sehat rohani, sehat pula ekonomi kita, sehingga biar mampu mengamalkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukup demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.